敵は全て殺す。たとえそれが神だとしても。 Season kedua ini dibuka dengan menampilkan Hajime yang nampak kewalahan menghadapi seorang wanita misterius dengan outfit bak seorang Valkyrie. Siapakah wanita ini? Kenapa Hajime bisa beradu mekanik dengannya? Dan apa yang terjadi sebenarnya? Tenang aja, karena Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo season kedua baru aja dimulai. Scene mundur jauh sebelum momen barusan terjadi. Nampaknya kerajaan Heilik yang sedang menunggu kepulangan Bebanogawa dan party lini depannya. Di sini kita juga diperlihatkan karakter baru, yakni putri kerajaan Heilik yang bernama Liliana, yang diketahui sangat memikirkan kondisi dan juga perasaan para hero dunia lain. Gak lama kemudian salah seorang prajurit datang untuk melaporkan party lini depan yang telah kembali. その戦いの訓練中に起きた悲しい事故。もうこれ以上。リリー、雫。Singkat waktu, di tengah pesta yang diadakan, nampaknya Lily dan juga Shizuku yang membicarakan tentang apa yang terjadi sewaktu di dalam labirin Orcus kemarin. Sementara itu, kebahagiaan akan kebersamaan dapat terlihat dengan sangat jelas dari semua teman-teman sekelas lainnya. Iya, meskipun gak semua bahagia sih ya. Terkhususnya Bebanogawa, Eri, dan juga Hyantot. Lily lalu menanyakan di mana Kaori saat ini. Setelah diberitahukan, ia pun sangat bersyukur karena Hajime yang ternyata masih hidup. Sebenarnya Shizuku ingin sekali membawa Hajime pulang bersama mereka, namun sayangnya Hajime menolak dan lebih ingin mencari cara lainnya. Di saat Lily yang menyayangkan dirinya yang gak bisa melihat si Hajime, Shizuku yakin Lily pasti akan sangat pangling saat bertemu dengannya nanti. 見た目とかもかなり変わっちゃってたから。 Scene berpindah ke gurun pasir Gruen. Nampaknya Yue dan juga Kaori yang sedang meributkan tentang siapakah wanita yang paling mengenal Hajime dengan sangat baik. Iya, semua keributan ini diawali Yue yang pamer soal Hajime yang berjanji akan membawanya ke dunia asal, menemui orang tua, dan hidup harmonis di sana. Tapi karena Kaori yang gak mau kalah, diumbarlah hobi Hajime yang sebenarnya seorang wibu akut yang bahkan tampilan serta beberapa senjatanya dibuat plek-ketiplek dengan anime yang dulu pernah ia tonton. クロスビットファンネルがモデルだもの。 Sis, minus 10.000 aura coy! Berbeda dengan Kaori yang tahu banyak hal seperti itu, Yue berniat mengcounternya dengan mengumbar teknik favoritnya Hajime sewaktu di atas ranjang. ベッドの上での。 Bersyukurnya di sini, pertengkaran itu langsung terhenti begitu Miyu dan juga Seiya yang menegur kedua gadis ini. Gak lama setelahnya, Hajime nampak ketempelan opai. Bentar. Salah kata kayaknya. Gak lama setelahnya, Tio ngasih tahu ada segerombolan sandworm yang sedang mengerumuni seseorang. Di tengah rasa curiga karena biasanya monster itu selalu memangsa apapun yang melintasi gurun itu, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Di tengah situasi genting yang terjadi, bisa-bisanya Mbak Kaori malah nyosor ke Hajime Junior hingga rela menimpa Yue yang lebih kecil darinya. Alhasil healer somplak yang satu ini langsung diikat biar gak banyak berulah kayak tadi. Kedongoan dan ketegangan kian bercampur aduk sampai pada momen Hajime berganti strategi dengan akan menghabisi semua monster itu menggunakan persenjataan yang telah dipasang pada brise miliknya. Setelah menghabisi gerombolan sandworm barusan, kini mereka masih harus menghadapi gelombang berikutnya dari segerombolan sandworm tadi. Gak pakai basa-basi, Hajime langsung menyapu bersih semua monster itu menggunakan sebuah turret otomatis. Setibanya mereka di TKP, nampaklah seorang pria yang nampak kesakitan yang diketahui terkena penyakit kebocoran mana yang berasal dari racun yang ditelan olehnya. Kebocoran mana sendiri bisa membuat penderitanya mengalami pecah organ dalam yang tentunya beresiko kematian. Setelah menyadari heal biasa takkan ampuh padanya, Kaori terlihat menggunakan sirip penyembut tingkat lanjut yang disebut Kaisei.
Skill Kaisei sendiri merupakan skill transfer mana ke orang lain yang digunakan untuk menahan targetnya dari kehabisan mana. Dengan mengisi mananya dengan yang baru, mana yang terkontaminasi racun akan terbuang dan akan diserap oleh cincin kristal suci pemberian Hajime sebelumnya. Meski Kaisei berhasil menyembuhkannya, akan tetapi itu hanya bersifat sementara. Jika terus dibiarkan maka orang itu hanya akan mati karena tekanan mana yang lepas kendali lagi atau mati karena kelelahan ekstrim. Setelah orang itu tersadar dan melihat Kaori sebagai dewi di surga, Hey, you. You're finally awake. jelas ucapan ngelanturnya barusan langsung terkena sepakannya Hajime yang menyuruhnya untuk cepat bangun dan menjelaskan situasinya. Tapi karena terlalu panas, orang itu akhirnya dibiarkan untuk menumpang di Brise sekalian untuk mendinginkan diri. Singkat cerita, orang bernama Bize Forward Zengen ini diketahui merupakan putra adipati dari Kadipaten Ankaji, Lanzui Forward Zengen. Di mana Kadipaten Ankaji merupakan sebuah wilayah pengimpor produk laut dari kota Bahari Erisen, kota yang juga merupakan kampung halamannya si Miu. Sedangkan Ankaji adalah tempat yang menjadi tujuan Hajime dan partinya saat ini. Si Bize lalu menjelaskan beberapa hari lalu, penduduk wilayahnya ditimpa penyakit kebocoran mana yang disebabkan setelah mereka mengkonsumsi air yang diduga telah terkontaminasi racun yang entah datang dari mana. Sebenarnya penyakit itu sendiri memiliki obat penangkalnya, yang mengharuskan mereka menggunakan mineral batu hening yang memiliki khasiat meredam aktivitas mana di dalam tubuh. Tapi karena lokasi tambangnya hanya ada di gunung api Gruen, jelas benda itu jadi sangat sulit untuk didapatkan. Mendengar semua permasalahan dan penyebab tidak ada satupun petualang yang bisa melakukannya, tentu semua mata tertuju ke Hajime yang dirasa mampu mengatasi semua masalah yang disebutkan oleh si Bize tadi. Sebagai perwakilan Kadipaten Ankaji bisa membuat permintaan resmi supaya Hajime dan partinya mau meminjamkan kekuatan mereka. どのみちアンカジには寄るつもりだったしな。 Scene berpindah ke kerajaan bangsa iblis Garland. Nampaknya seorang pemimpin bangsa iblis bernama Fride Bagua yang dihampiri bawahannya yang bernama Mikhail. Dari arah ucapannya, bisa kita pastikan si Mikhail ini adalah tunangannya si Katlea, iblis wanita yang dibunuh Hajime di labirin Orcus sebelumnya. Rasa shock Mikhail tidak hanya karena mendengar tunangannya yang telah tiada, tapi juga karena misi di kota Ur yang juga telah gagal. Meski rencana mereka telah sukses, namun 60.000 monster yang dikerahkan untuk membunuh Aiko sang dewi kesuburan telah dibobot habis oleh seorang irregular dan 3 pengikutnya. Bahkan rekan mereka yang bernama Reis harus kehilangan lengannya sewaktu mau kabur dari sana. Tepat setelah permasalahan di kota Ur selesai, Hajime dan partinya langsung menuju labirin Orcus dan membunuh Katlea di sana. Fride yang ingin pergi ke Gunung Api Agung untuk mendapatkan sihir kuno lainnya, biar jadi lebih OP demi Tuan dan juga dewa yang mereka layani, meminta Mikhail untuk menjaga kerajaan mereka untuk sementara waktu. 我が神より賜った崇高な使命のことごとくを潰してくれた大将イレギュラー。 Sesampai rombongan Hajime di Kadipaten Ankaji, nampaknya pemandangan indah yang silih berganti jadi pemandangan kota hampa seolah gak ada kehidupan sama sekali. Setelah mereka menemui sang adipati, Bize langsung menjelaskan apa yang terjadi, dan jelas adipati Lanzui sangat-sangat bahagia mengetahui Hajime dan partinya bersedia menyelamatkan wilayah Ankajinya. Setelah mereka dibawa ke pusat penyembuhan, nampaknya banyak sekali pasien yang sedang dirawat di tempat itu. Tanpa berlama-lama, parti Hajime langsung membagi tugas untuk mengatasi masalah meski hanya bersifat sementara. Dimulai dari combo Hajime dan juga Yue yang membuatkan sebuah tempat penyimpanan air untuk mereka. Tapi karena mananya belum stabil, alhasil Yue terlihat ngenyot darahnya si Hajime disusul ngenyot lokasi lainnya. Mereka kemudian mendatangi sebuah oasis yang merupakan sumber air yang dimiliki wilayah Ankaji. Gak sampai semenit Hajime udah merasakan sebuah kejanggalan yang berasal dari dasar oasis tersebut. Perasaan menggajal itu pun semakin menjadi begitu Adipati Lanzui ngasih tahu mereka emang menggunakan sebuah artefak untuk keamanan dan juga pembersihan, tapi itu diletakkan di permukaan tanah dan bukan di dasar oasis. Tanpa basa-basi Hajime mencoba membuktikan rasa janggalnya barusan yang berasal dari dasar oasis itu. Menyadari ada sosok yang bergerak dengan sangat cepat,
Hajime melanjutkan lemparan granatnya hingga 10 biji banyaknya. Namun di saat si somplak ini yang mau melemparkan 50 granat, Adipati Lansby mencoba menghentikan karena semua ledakannya barusan juga membunuh banyak sekali ikan yang juga menjadi salah satu sumber makanan mereka. Melihat seonggok monster berbentuk slime yang diduga menjadi penyebab terjadinya penyakit kebocoran mana, tentunya Hajime yang gak ingin membuang banyak waktu, langsung membidik inti monster itu menggunakan donernya. Sampai akhirnya... Meski telah berhasil mengalahkannya, sayangnya kandungan oasis di sana masih tercemar. Tapi setelah diberitahu Tio dan juga Yue bahwa oasis itu pasti akan kembali jernih ke sedia kala, Adipati dan warga lainnya pun jadi sangat tenang dibuatnya. Terlepas dari itu semua, sang Adipati lebih terkejut karena Hajime yang memberitahu kecurigaannya bahwa monster tadi telah ditanam oleh bangsa iblis untuk meratakan wilayah Ankaji secara perlahan. Setelah berterima kasih pada Hajime dan kawan-kawan, nampaklah Shin yang kembali ke Seiya dan juga Kaori yang masih sibuk di pusat penyembuhan. Gak lama setelahnya, Hajime dan yang lainnya datang untuk memberitahukan bahwa sumber masalah di oasis mereka kini telah lenyap tapi tetap butuh waktu sampai bisa kembali ke sedia kala. Untungnya mereka sudah memiliki tempat persediaan air yang telah dibuat oleh Yue dan juga Hajime tadi. Gak cuma itu aja. Bahkan parti Hajime juga telah menerima misi pengambilan batu hening di Gunung Api Gruen. Sebelum berangkat, nampaknya Miyu dan juga Kaori yang diminta menetap di Ankaji, sedangkan Hajime, Tio, Seiya dan juga Yue yang akan pergi untuk menjalankan misi. Di tengah Kaori yang menatap wajah Hajime, bisa-bisanya Miyu nanyain bapaknya yang gak ngeliat Kaori seperti yang dilakukan Yue tadi. そんな必要があったのかな。楽しんでたんだ。私のこと忘れてたんだ。 Karena gak pengen digeprek oleh waifunya sendiri, jelas Hajime langsung pamitan pergi dari sana. Setelah menghabisi banyak sekali sandworm di jalan, pada akhirnya mereka tiba di Gunung Api Gruen yang terasa sangat panas bagi mereka. Kecuali Tio, yang malah merasa kenikmatan saat ini cuy. Setibanya di pintu masuk labirin Gruen, Hajime ngajakin ketiga waifunya ini untuk segera masuk ke dalam dan mencari batu hening yang dimaksudkan. Di dalam sana mereka akhirnya menemukan beberapa batu hening, tapi karena ukurannya terlalu kecil, mereka berempat memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi ke labirin itu. Baru aja melewati banyak anak tangga, Hajime dan kawan-kawan udah disambut seekor banteng lava yang tadinya mau dihadapi oleh Hajime, tapi karena Seiya yang mengaku ingin mencoba modifikasi palunya saat ini, pada akhirnya Seiya lah yang akan menghadapi monster itu. Edan sekali, Hajime ternyata telah modifikasi senjata Seiya supaya bisa mengkonversi mana menjadi shockwave yang sangat-sangat OP. Setelah mereka melanjutkan penyusuran, hawa panas yang semakin menyengat membuat Seiya berjalan sempoyongan. Bahkan Yue sampai mengalami oversableng saking gak kuatnya menahan sengatan panas yang ia rasakan. Karena gak punya pilihan lain, pada akhirnya istirahat menjadi satu-satunya opsi yang mereka miliki. Hajime lalu meminta Yue untuk menciptakan sebongkah es, disusul Tio yang menggunakan sihir anginnya supaya udara di sekitar mereka jadi lebih sejuk. Setelah Hajime nyuruh mereka berdua untuk ngelap keringat di badan, Tio merasa terkejut karena masternya yang kelihatan gak kenapa-napa sama sekali. Yang padahal Hajime mengaku sangat-sangat kepanasan dan hampir gak kuat menahannya. Mendengar hal itu, Tio yang punya anggapan masternya bukanlah makhluk biasa, menjadikannya sebagai patokan maksimum untuk mengetahui konsep dari labirin tersebut. Hajime yang baru kali ini mendengar soal konsep labirin menanyakan arti dari istilah itu pada si Tio. Yang dimana konsep labirin sendiri adalah penyebutan yang muncul dari kesimpulan Tio terhadap beberapa labirin yang ia ketahui. Seperti labirin Orcus yang mengharuskan mereka bertarung melawan lusinan monster dalam berbagai macam situasi, mau itu terdesak ataupun terencana. Labirin Resen berkonsep menguji kemampuan mereka dalam merespons segala serangan tanpa menggunakan mana sedikit pun. Dan untuk labirin Gruen sendiri, kemungkinan besar mengharuskan mereka untuk fokus di tengah suhu panas ekstrim sembari menghadapi berbagai macam serangan kejutan. Di tengah pembicaraan serius itu, iya, fokus Hajime teralihkan ke betapa mantapnya body Tio, dan meskipun ia mencoba mengalihkan pandangannya, fokusnya malah pindah ke Yue yang lagi ngelap keringat di tubuhnya.
初めが綺麗にして。 Singkat cerita, setelah melewati lautan lava menggunakan perahu yang telah diperkuat dengan sihir, nampaknya mereka yang tiba di sebuah tempat berbentuk kubah yang dikelilingi lautan lava yang sangat membara. Setelah melihat batu kristal berjumlah 100 yang menempel di sekeliling kubah itu, bisa diasumsikan tempat itu adalah lokasi persembunyian Liberator Gruen berada. Tapi untuk mencapai tempat itu, Hajime dan kawan-kawan harus menghadapi guardian yang menjaga kubah tersebut. Melihat ada 10 monster ular lava di sana, mereka mengira semua monster itu adalah guardian akhir dari labirin tersebut. Namun meski telah menghabisi semuanya, sayangnya monster ular lava itu terus bermunculan lagi dan lagi. Untungnya aja Seiya sempat menyadari sesuatu dan langsung memberitahu Hajime bahwa batu kristal yang menempel di kubah juga ikutan hancur dengan jumlah yang sama dengan jumlah monster yang mereka kalahkan tadi. Yang artinya mereka harus menghadapi 100 monster alias 10 gelombang ular lava secara beruntun. Nah, di tengah mereka yang menghadapi gempuran gelombang demi gelombang, para gadis membuat sebuah taruhan. Siapa yang paling banyak mengalahkan monster itu boleh meminta hadiah apapun dari Hajime. Melihat serangan AOE-nya Yue barusan, jelas Seiya yang merupakan single target auto pesimis bisa memenangkan pertaruhan tersebut. Tio bahkan sampai menganggap Yue harusnya nggak usah ikut karena kekuatannya terlalu di luar Nurul. Baru aja Hajime merasa senang karena merasa inilah gelombang terakhir dari Guardian Labirin Gruen. Secara tidak terduga, ini yang terjadi padanya. Jelas Hajime sekalipun takkan mampu menahan serangan dahsyat nan mendadak seperti itu. Di tengah Yue yang sedang mengobatinya, Tio berteriak memperingati ada serangan susulan yang berasal dari atas. Saking banyaknya, skill pelindungnya Yue gak mampu menahan semuanya sekaligus. Seiya yang ingin menghampiri mereka pun ditahan oleh Tio yang memperingati dia akan langsung mati begitu keluar dari pelindungnya. Setelah hujan serangan berhenti, nampaknya sang pelaku yang keluar setelah cukup lama menunggu untuk menyergap mereka berempat. Dan ternyata sosok pengecut barusan adalah si Fride yang nongol bersama puluhan monster yang dibawa olehnya. Seperti yang telah kalian ketahui dari season pertamanya, Dewa Isekai di cerita ini suka banget bisikin umatnya untuk melakukan banyak hal alih-alih untuk kebaikan. Tujuan dari Dewa Isekai gak lain untuk hiburan semata. Fride pun terkejut mengetahui Hajime yang gak musnah setelah menerima napas naga Uranos miliknya secara langsung. Hajime yang emosi dengan bacotan Fride sejak tadi pun menyuruhnya untuk mengetahui tata krama dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu baru mengajukan pertanyaan. Awalnya sih si Fride ini ogah-ogahan ngasih tahu namanya, tapi setelah mengingat Hajime dan partinya adalah irregular, jelas Fride langsung mengenalkan diri di saat itu juga. 私の名はフリード・バグア異教と共に神罰を下す忠実なる神の使徒である Simpelnya, lu punya sihir kuno, lu jadi utusan dewa. Fride yang telah dimabukkan oleh kekuatan bahkan sampai bisa berkomunikasi dengan sang dewa. Hal itu membuatnya jumawa dan merasa bisa menyingkirkan MC plot armor kita yang satu ini. Hajime pun sangat emosi karena merasa justru Fride lah yang telah menghalangi jalannya saat ini. Singkat cerita, mau berapa kali pun mereka menyerangnya, sayang berkat skill pelindung seekor monster kura-kura, semua serangan mereka mampu diblokir tanpa kendala sedikit pun. Selesai merapalkan mantra sihir kunonya dan menghilang dari sana, untungnya berkat Seiya mereka mampu mengetahui keberadaan Fride dengan sangat cepat. Melihat Hajime yang terpukul mundur, Tio merasa bersalah karena telah salah paham tentang masternya. Di mana meski Hajime berbeda dari makhluk lainnya, tapi sekalinya manusia, masternya itu akan tetap menjadi seorang manusia. Lengah sedikit, nyawa melayang. Shin lalu menampilkan masa lalu Tio tepat sebelum sang ayah tiada. Ras manusia naga yang merupakan ras penentang dewa diharuskan bersembunyi agar gak dimusnahkan oleh para pengikut dewa dunia tersebut. Semua itu harus mereka lakukan, paling enggak sampai sosok penentang dewa terkuat muncul untuk mengakhiri semua penderitaan yang ada.
Semua ingatan itu membuat Tio membulatkan tekadnya sebagai ras manusia naga sang penentang dewa isekai. Bersama dengan Hajime yang perlahan mendekatinya, Friede berniat menghabisinya atas bisikan sang dewa padanya. Namun sebelum itu bisa terjadi, sayangnya tekad kuat Tio berhasil mencegahnya tepat waktu. Jelas Friede semakin dibuat sangat-sangat terkejut mendapati salah satu ras penentang dewa ada di tempat seperti ini. Tio lalu memintanya untuk mengingat dengan baik semburan naga original yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah rasa terkejut dan ingin segera menghabisinya dengan sihir kuno, tentunya aja Tio tidak bertarung seorang diri saat ini. Hajime terlihat menggunakan selagennya yang mampu menembus pertahanan Friede, disusul dengan tebasan yang hanya mampu memberikan sedikit damage kepada dirinya. Sementara itu, gak butuh waktu lama Tio berhasil memukul mundur naga Uranos dengan sangat telaknya. Di saat Hajime yang mau melancarkan serangan lagi, sayangnya tubuhnya itu udah mencapai limit hingga membuatnya terjatuh sebelum akhirnya ditangkap oleh si Tio. Di tengah Hajime yang sedang disembuhkan, Friede menganalisa situasi dan menganggap tidak hanya Hajime yang berbahaya, para gadis yang mengikutinya pun gak kalah berbahayanya dari si Hajime itu sendiri. Manusia naga penentang dewa, maga pirang instant magic, dan ras demi-human dengan kekuatan fisik gak ngotak, bahkan mampu melihat masa depan. Mendengar ucapan Friede yang seolah-olah udah menang, jelas Hajime jadi sangat kesal dan mengaku masih bisa bertarung saat ini. Tatapan Hajime barusan membuat Friede menyadari bukan kekuatan tempurnya yang harus diperhitungkan, melainkan kegigihannya untuk bertahan hidup. Friede lalu mengatakan bahwa dirinya sebenarnya gak pengen menggunakan cara ini. Tapi karena irregular OP seperti mereka terlalu berbahaya, ia terpaksa menggunakan sebuah peninggalan labirin yang dimilikinya untuk membuka pintu mekanisme yang terletak di langit-langit. Guncangan yang terjadi bahkan kenaikan ketinggian lava di sekitar mereka juga telah direncanakan oleh Friede sejak awal, yang mana ia harus membayar mahal dengan merelakan sihir kuno yang masih bersemayam di labirin tersebut. Merasakan mustahil bisa lolos dari ledakan gunung berapi di sana, Hajime meminta Tio untuk membawa cincin hartanya dan kabur dari celah-celah yang dilalui rombongan Friede tadi. Mengira masternya ini telah pasrah menanti kematian dan menganggapnya kurang pantas untuk mati di sisinya, akan tetapi tentunya Hajime sama sekali nggak ada niatan untuk menyerah mau apapun kondisinya. Ia hanya ingin mendapatkan sihir kuno labirin Gruen, membunuh iblis pengecut tadi, dan menepati janjinya untuk mengantarkan batu hening ke Ankaji. Tapi karena mustahil melakukan semua itu seorang diri, itulah kenapa Tio dimintai tolong untuk pergi ke Ankaji dengan kecepatan penuhnya. Setelah menerima tugas itu, nampaklah Hajime yang nitip pesan untuk Miyu dan juga Kaori. Sampai jumpa nanti. Di tengah Seiya dan Yue yang membantu dalam memblokir dan melakukan serangan balik, nampaklah Tio yang meluncur karena sebentar lagi pintu yang menuju atas akan segera tertutup. Serangan demi serangan yang ia terima hanya dianggap sebagai sebuah kenikmatan semata. Sembari melalui hujan serangan dari atas, Tio mengklaim inilah skill pribadi miliknya, konversi rasa sakit. Semakin banyak rasa sakit yang diterimanya, semakin OP pula semua status miliknya. Di tengah Friede lagi dangak ke atas saking gak percayanya Tio bisa lolos dari semua serangan tadi, tanpa disadarinya 3 crossbeatnya si Hajime udah bersiap tepat di hadapannya. Hingga pada akhirnya scene berpindah sebentar ke Ankaji. Nampaklah getaran letusan gunung berapi yang sampai ke pusat penyembuhan. Di lain sisi di kerajaan Heilig, nampaklah Putri Lily yang punya firasat gak enak setelah menemui sang ayah dan pasukan penjaga yang mengikutinya. Tatapan kosong Bugs sedang dikendalikan nampak tergambar jelas dari raut wajah mereka semua. Di tengah ketidakpahaman yang terjadi, Lily mendapati Shizuku yang sedang berlatih di halaman kayak biasanya. Demi membunuh kelemahannya sendiri, Shizuku mati-matian mengayunkan kurogatananya tanpa henti.
Teringat seekor nyanyan di sana, Shizuku yang memang suka hewan berbulu kawaii atau dibuat lulu, bahkan sampai membuatnya berakting layaknya nyanyan kawaii yang udah fix bakal gua jaga di dalam kamar gua. しずくちゃんがお仕置きしちゃうにゃよ。どこ行くにゃ？ Sontak si Zunyan dibuat terdiam dapatin yang Lily yang ada di belakangnya sejak tadi. Meski awalnya nih Putri Pirang kelihatan normal, akan tetapi image normalnya barusan langsung retak begitu ia menirukan apa yang dilakukan oleh si Zunyan. にゃ？こんな私を見ないで。いっそ殺してにゃ。 Singkat waktu, di sini Shizuku akan dibuat sangat-sangat shock mengetahui pihak kerajaan dan juga gereja yang tidak hanya ingin para hero untuk segera jadi OP biar bisa melawan bangsa iblis, tapi juga mencap Hajime sebagai pengkhianat atau disebutnya sebagai orang sesat. Sementara itu, nampaklah sebuah fakta yang terungkap bahwasalnya Hiyama yang ternyata tidak melakukan percobaan pembunuhan terhadap Hajime atas kemauannya sendiri, melainkan ada seseorang yang menyuruhnya untuk melakukannya. Dari cara mereka ngobrol bisa dipastikan sosok tersebut adalah salah satu teman sekelas yang masih belum terungkap identitasnya. Dan ya, seperti di banyak cerita-cerita yang ada, orang tolol macam Hiyama ini hanya dimanfaatkan untuk melancarkan rencana dengan janji keinginannya itu akan segera terwujud. 俺の望み Di lain sisi, setelah membuat para penjagaan Kaji kepanikan mengira ada seekor naga yang akan menyerang mereka, untungnya aja Kaori tiba tepat waktu dan langsung membawa Tio ke kamar tamu istana untuk diobati. Selesai menjelaskan situasi terakhir yang ia ketahui, gak lupa Tio juga menyampaikan pesan yang dititipkan padanya. Meski hanya beberapa kata saja, tapi mereka bisa paham dan merasa yakin Hajime pasti akan baik-baik aja. Di saat mereka yang mendengar Miyu yang ingin menjemput mereka, Tio ngasih tahu itu bisa mereka lakukan setelah misi di Ankaji diselesaikan. Menyadari hawa panas yang akan membahayakan Miyu, jelas mereka nggak jadi pergi ke sana dan memilih pergi ke Erisen dulu untuk mempertemukan Miyu dengan sang ibu. Beberapa hari kemudian, nampaklah Hajime, Yue, dan juga Seiya yang ternyata berhasil selamat dan kini si albino OP terlihat sedang meratapi langit karena kapal selam yang mengalami beberapa masalah. Setelah Yue menghampiri dan menindih tubuhnya usai ngenyot darahnya si Seiya, sebuah adegan yang sulit dipertunjukkan karena aturan ketat dari Bapak Yusuf nampak akan dilakukan oleh kedua entitas dongo yang satu ini. Tapi sebelum itu, kita semua akan dibawa ke beberapa hari yang lalu, tepat sebelum gunung api Gruen yang akan segera meletus. Di saat-saat terakhir itu, keberuntungan masih memihak pada mereka, yang dimana secara misterius pintu kubah Liberator Gruen nampak terbuka dengan sendirinya dan berhasil menahan magma panas yang akan merembet masuk ke dalam. Setibanya di dalam sana, ketiganya langsung menghampiri lingkaran sihir di hadapan mereka, supaya sihir kuno dari Liberator Gruen bisa mereka dapatkan. 空間操作の魔法か。瞬間移動の種。いきなり背後に現れたやつですね。 Entah bagaimana Hajime dan kawan-kawan juga mendapatkan sihir kuno yang sama seperti yang dimiliki si Friede sebelumnya. Berbeda dengan dua Liberator sebelumnya, Nice Gruen hanya meninggalkan sebuah prasasti bertuliskan, "Semoga masa depan manusia bisa ditentukan oleh kehendak mereka sendiri." Serta sebuah peninggalan berupa bukti penaklukan labirin. Awalnya mereka ingin menggunakan sihir teleportasi yang baru didapatkan, akan tetapi Yue memperingati bahwa seingatnya sihir tersebut sangat sulit dipakai dan takutnya aja mereka akan diteleportasikan ke antah berantah. Setelah beberapa pertimbangan, Hajime yang mengatakan mereka akan berenang di lautan magma membuat Seiya dan juga Yue nggak paham sebelum akhirnya pintu dibiarkan terbuka dengan sihir pelindung yang telah dikerahkan ke tubuh mereka. Hajime sendiri merasa gambling karena nggak tahu artefak kapal selamnya ini akan bisa menahan suhu panas lebih dari 1000 derajat Celcius atau tidak. Tapi karena nggak ada pilihan lain, pada akhirnya Sensui Tei pun dikerahkan dan meski awalnya masih aman-aman aja tanpa kendala sedikit pun, sayangnya malfungsi mulai terjadi sehingga memaksa mereka buat pasrah menghadapi apapun takdir yang menanti mereka setelah ini. Sampai pada akhirnya meski berhasil lolos dari kematian, sayangnya kondisi belum aman sama sekali. Bahkan rudal Sensui Tei pun telah habis setelah menghabisi gerombolan monster hiu yang berniat menyerang mereka.
Menyadari kondisi yang belum aman, dan karena Yue yang hampir kehabisan mana, Seiya mengingatkan keduanya bahwa dirinya masih ada bersama mereka. Yue pun diminta untuk menghisap darahnya saja, menggantikan Hajime yang masih belum stabil. Kembali ke timeline saat ini, nampaknya Seiya yang terbangun setelah mengalami anemia pasca dikenyot sama Yue sebelumnya. Setibanya di atas, ia mendapati Hajime dan juga Yue yang habis beruwu-uwu mantap tanpa mengajaknya sama sekali. Aduh, trisom dong. Selepas berburu banyak ikan untuk disantap, tiba-tiba aja saya merasakan sesuatu yang berasal dari dalam air. Di tengah Hajime yang keselak, bisa-bisanya para pejuang manusia ikan ini ngiranya si Hajime lagi ngeprank supaya mereka lengah. Akan tetapi ketika mereka menyinggung soal Miu, saya yang ingin meluruskan malah dibentak, dihina, bahkan mau dibunuh menggunakan sebuah trisula. Buset, no weapon is daijobu desyo. Iwa is weapon juga tolele. Setelah mengempaskan orang itu, saya ngasih tahu ia mendengar sesuatu lagi, tapi kali ini dari langit. Yang ternyata... Dan beginilah reuni anak dan bapak setelah beberapa hari nggak ketemu. Selepas membuat pingsan para pejuang manusia ikan tadi, nampaknya Hajime yang menasihati Miu untuk tidak bertindak nekat kayak tadi. Gak cuma Miu yang bersyukur bisa ketemu bapaknya lagi, Kaori turut bersyukur, disusul Tio yang memeluknya tapi dengan cara yang cukup brutal. Dengan kedatangan Tio dan yang lainnya, pada akhirnya Sensuite berhasil diperbaiki dan tentu mereka langsung OTW ke Erisen. Setibanya di sana, Hajime dan kawan-kawan disambut oleh seorang Guildmaster cabang Erisen yang memperbolehkan mereka untuk masuk. Mengetahui akan ada banyak sekali pertanyaan yang tertuju padanya, Hajime meminta penundaan, paling enggak sampai mereka bisa mempertemukan Miu dengan Remiya, ibunya. Tepat sebelum mereka tiba di rumahnya Miu, terdengarlah suara sang ibu yang memaksakan diri untuk mencari putrinya. Setelah memeluk sang ibu, Remiya meminta maaf pada putrinya karena gak bisa melindunginya. Di tengah orang-orang sekitar yang turut bahagia melihat momen haru mereka, Miu yang melihat kaki ibunya yang terluka langsung meminta tolong pada papanya untuk menyembuhkannya. Papa, hayaku! Arara, yappari papa tte itta no? Sontak Remiya pun sangat-sangat kaget mengetahui dia punya husbu baru. Hajime menenangkan Miu dan ngasih tahu bahwa kaki Remiya pasti akan bisa disembuhkan. Gak pakai lama-lama, Hajime terlihat mendekati Remiya agar bisa cepat diobati. Sembari ditonton oleh semua orang, diketahui luka di kaki Remiya disebabkan oleh orang-orang yang menculik Miu sebelumnya. Untungnya aja, luka itu bisa disembuhkan secara bertahap selama beberapa hari doang. Remiya pun sangat senang karena ia sempat mendengar beberapa dokter yang mengaku gak bisa menyembuhkan luka tersebut. Singkat waktu, Remiya menyempatkan diri untuk menanyakan maksud dari panggilan Miu kepada Hajime tadi. Setelah menceritakan semuanya, Remiya yang berjanji akan membalas semua kebaikan mereka seumur hidupnya, mengawalinya dengan menawarkan mereka buat tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Meski awalnya menolak dan lebih memilih penginapan saja, namun dengan sangat cepatnya Remiya mampu mengskakmatkan Hajime yang gak bisa membantah jika itu menyangkut perasaan Miu. 別にお別れの日までとは言わず、ずーっとパパでもいいのですよ。一生かけてご恩をお返しするつもりですが。空気が冷たいだろうが。 Terungkaplah di sini bahwa ternyata Remiya telah menjadi milep muda selama 5 tahun lamanya. Hajime semakin dibuat mati langkah begitu Miu yang ditanyai ingin punya papa lagi atau enggak. Papa wa papa da yo. Dasou desu yo, papa. Singkat cerita, di kerajaan Helik, nampaknya Shizuku yang papasan dengan Bu Aiko yang baru selesai menghadap sang raja. Setelah mereka ngobrol berdua, sempat terjadi kecanggungan dari Bu Aiko yang masih terngiang-ngiang dengan apa yang dilakukan Hajime padanya. Tanomoshii kagiri desu. Nagumo-kun, Ai-chan ni nani o shita no yo? Selesai bersenda gurau, kini saatnya mereka masuk ke topik seriusnya.
Diketahui kabar soal Hajime yang dicap sebagai pengkhianat rupanya benar-benar terjadi. Dan meski Bu Aiko terus menentang bahkan sampai mengancam tidak akan membantu pihak kerajaan lagi, sayangnya ancaman itu nggak digubris sama sekali oleh mereka semua. Bu Aiko merasa ada yang mengganjal karena biasanya mereka tidak akan mengabaikan argumennya secara langsung. Setelah mengingat kembali, kondisi raja dan para pejabat kerajaan dirasa berubah dari sebelumnya. Shizuku sendiri merasa penasaran siapakah orang yang akan dikirim untuk menghadapi Hajime yang kelewat OP itu. Bu Aiko yang mengingat ucapan Hajime sebelumnya memutuskan untuk memberitahukannya pada semua muridnya. 南雲くんが私にだけ話してくれたことがあります。教会が崇める神様のことと南雲くんの目的です。皆さんにお話ししなければと考えています。